Surnika Rinta Manik. Saya dari semester 6 grup B. Mata kuliah yang saya ampu pada kesempatan kali ini ialah Praktek Manajemen Pendidikan dan Pelatihan dengan dosen pengampu Ibu Marina Letara Nababan MPD. Adapun tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian akhir semester saya atau UAS saya. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, yang saya pahami mengenai manajemen pendidikan dan pelatihan ini ialah di mana pendidikan dan pelatihan itu merupakan suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang berfokus kepada peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku ataupun keterampilan peserta pelatihan dalam upaya mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan itu dapat kita katakan bahwa manajemen pendidikan dan pelatihan ini ialah suatu proses pengelolaan yang sistematis dan terencana dalam mengoptimalkan seluruh kegiatan pendidikan dan pelatihan ataupun bisa disebut dengan diklat. Gunanya itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ataupun tujuan yang telah kita buat. Sehingga untuk mencapai tujuan itu kita perlu menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga dapat pula kita katakan bahwa dapat juga kita menyebutkan ada juga beberapa proses manajemen pendidikan dan pelatihan itu. Yang pertama itu analisis kebutuhan ataupun analisis pelatihan. Dengan kita menganalisis ini, kita dapat mengetahui atau mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar sehingga kita boleh mengadakan kegiatan diklat. Yang kedua itu menetapkan tujuan pelatihan. Setelah kita menganalisis kebutuhan, kita harus merumuskan kemampuan apa yang diharapkan dari pelatihan tersebut. Yang ketiga itu pengembangan kurikulum, yaitu ini dibuat untuk melihat atau merumuskan metode apa saja yang akan kita buat serta alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan diklat tersebut. Yang keempat itu persiapan pelaksanaan diklat. Ini digunakan untuk menyiapkan segala alat dan bahan ataupun kebutuhan yang akan diperlukan ketika melakukan kegiatan diklat. Yang kelima ini pelaksanaan diklat. Jadi dalam pelaksanaan diklat ini kita melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Yang terakhir itu evaluasi diklat, yaitu proses menilai atau mengevaluasi, baik itu proses, hasil, kita harus mengevaluasi diklat tersebut. Jadi itulah beberapa tahapan dalam melakukan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan. Itu ada 6 tahap. Dengan demikian, berdasarkan yang telah saya pahami ataupun yang telah saya uraikan, maka pada mata kuliah praktek manajemen pendidikan dan pelatihan ini, kami membuat diklat sebanyak 2 kali. Yang pertama itu kami mengadakan secara online, yang kedua itu kami mengadakan secara offline. Pada diklat pertama, kami mengambil tema pelatihan How to Create and Design Your Own Blog. Pada kegiatan ini, kami melakukan secara online, kami mengundang narasumber dan juga mencari peserta dari berbagai institut. Jadi pesertanya ini kami buat masyarakat umum, bisa mahasiswa, siswa, bahkan guru ataupun orang tua lainnya. Jadi pada tahap perencanaan, kami melakukan pembentukan kepanitiaan. Dalam kegiatan ini, setelah kami membentuk kepanitiaan, kami menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan oleh orang-orang sekitar kita. Dan setelah kami menganalisis dan kami mengambil tema yaitu pelatihan How to Create and Design Your Own Blog. Dengan sasarannya itu khalayak umum atau masyarakat umum. Kegiatan ini kami laksanakan secara online seperti yang telah kami jelaskan tadi, serta kami merumuskan apa yang menjadi tujuan, apa yang kami butuhkan, yaitu seperti alat dan bahan apa saja yang kami butuhkan, serta kami merencanakan kapan, di mana, serta siapa saja yang menjadi sasarannya, sehingga berdasarkan perencanaan yang kami buat, kami mengadakan
Kegiatan ini pada tanggal 25 Maret 23 dimulai dari jam 9 sampai dengan selesai. Dengan Bapak narasumber kami mengundangnya, yaitu Bapak Raimundus. Ini dia merupakan seorang penulis yang sering menulis di blog. Jadi kami mengundang Bapak tersebut menjadi narasumber. Jadi begitulah tahap perencanaan yang kami buat. Kami menganalisis, kami mencari siapa saja yang menjadi sasarannya, tujuan, serta apa saja peralatan yang dibutuhkan. Itulah tahap perencanaan yang kami buat. Nah, yang kedua, setelah kami melakukan tahap perencanaan, pada tahap pengorganisasian diklat ini, kami melakukan membagi dan menjelaskan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kepanitiaan yang sudah kami bentuk di tahap perencanaan. Sehingga setiap kegiatan ataupun setiap rencana yang kami buat itu terorganisir dengan baik karena kami sudah menjelaskan apa saja yang menjadi tanggung jawab setiap panitia. Nah, di bagian pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana atau rondon acara yang telah kami buat. Di mana dalam pelaksanaan ini kami dimulai oleh pembukaan oleh MC, melakukan doa pembuka, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan dari ketua penyelenggara, serta dilanjutkan oleh kata sambutan, yaitu kata sambutan dari Ibu dosen pengampu, serta wakil dekan FIPK atau Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Setelah itu dilanjutkan pembacaan CV oleh moderator. Ini CV narasumber ya. Setelah dibacakan CV narasumber, maka narasumber menyampaikan materi. Setelah selesai menyampaikan materi, maka selanjutnya itu sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Nah, setelah sesi tanya jawab, dalam pelatihan ini digunakan praktek, yaitu kita mempraktekkan bagaimana cara membuat dan mendesain blog dengan baik. Yang terakhir itu dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan kata penutup dari moderator, dan setelah itu diserahkan kembali kepada MC. Nah, setelah itu kita melakukan foto bersama menggunakan Zoom meeting. Jadi biasa ya di screenshot. Dan yang terakhir itu pengisian daftar hadir dan evaluasi kegiatan. Ini kami berikan melalui Google Form kepada seluruh peserta kegiatan diklat. Nah, di tahap evaluasi kegiatan diklat, di mana selesai diklat ini, dosen dan seluruh panitia, yaitu kami penyelenggara kegiatan, mengevaluasi. Kami evaluasi ini mengenai apa saja kendala yang kami alami dalam melakukan kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan rencana yang telah kita buat ataupun belum. Nah, setelah itu kami juga melihat hasil evaluasi yang diberikan oleh peserta diklat itu kepada kami. Nah, itulah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam diklat pertama. Nah, untuk diklat kedua itu, kami mengangkat tema yaitu pelatihan public speaking. Kenapa kami mengambil tema pelatihan public speaking? Karena pada dasarnya mahasiswa pastinya akan tampil di depan umum. Hal kecilnya saja yaitu seperti akan presentasi di dalam kelas. Nah, dalam presentasi masih banyak mahasiswa yang kurang pede ataupun masih gugup di dalam kelas untuk mempresentasikan hasil kelompoknya ataupun hasil diskusinya. Untuk itu, setelah kami menganalisis hal tersebut, kami mengangkat tema public speaking. Sehingga itu merupakan tahap perencanaan yang kami buat. Selain itu, kami juga membentuk kepanitiaan penyelenggara diklat, menentukan apa yang menjadi tujuan diklat tersebut, menentukan siapa sasaran dari kegiatan tersebut, menentukan kapan, di mana kegiatan itu berlangsung, serta siapa narasumbernya, seperti itu. Jadi, setelah kami merencanakan itu, kami melakukan rapat, yaitu untuk
membentuk kepanitiaan. Setelah itu kami membuat tema, yaitu pelatihan public speaking. Dan sasarannya itu kami membuat mahasiswa IAKN Tarutung dari berbagai prodi. Nah, yang selanjutnya itu menentukan kapan dan di mana. Jadi berdasarkan perencanaan yang kami buat, kami membuat kegiatan itu di hari Sabtu, karena di situ merupakan hari libur bagi mahasiswa, jadi bebas untuk mengikuti seminar karena tidak ada perkuliahan. Jadi kami mengadakannya di hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2023, dimulai dari jam 8. Dan tempatnya itu berada di Aula Mini IAKN Tarutung, yaitu kampus 2. Setelah itu kami menentukan siapa yang menjadi narasumber kami yang memang benar tahu bagaimana public speaking yang bagus dan baik, yaitu setelah itu kami merapatkan dan kami mendapatkan Bapak Famoni Gulo. Jadi Bapak Famoni Gulo ini menjadi narasumber kami dalam pelatihan kedua, yaitu pelatihan public speaking. Setelah itu kami mengadakan menyusun rundown acara yang akan kami gunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan tahap pengorganisasian yang kami lakukan ialah dengan menyusun pengorganisasian serta mengarahkan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap kepanitiaan yang telah kami bentuk. Nah, di tahap pelaksanaannya sama saja, sama seperti pada kegiatan pertama. Kami melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan rundown acara yang telah kami buat atau sesuai dengan rencana yang telah kami buat. Namun ada sedikit perbedaan dari antara rundown acara yang telah kami buat, karena di situ dalam pelaksanaannya Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Kristen beserta Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tidak datang. Jadi kata sambutannya itu hanya dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ibu Marina Letara Nababan. Sehingga rundown acara kami itu dimulai dari pembukaan pelatihan. Ini dilakukan oleh MC. Yang kedua itu ibadah singkat. Yang selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya laporan penyelenggara dari panitia ataupun dari ketua penyelenggara. Yang selanjutnya itu kata sambutan dari Ibu Marina Letara Nababan. Karena Kaprodi dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen tidak dapat hadir pada aula mini, yaitu pada kegiatan diklat tersebut. Yang selanjutnya itu pembacaan CV narasumber. Yang selanjutnya materi ataupun penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber. Setelah itu sesi diskusi. Nah, setelah sesi diskusi, kami juga mengadakan praktek. Jadi, para peserta diklat tersebut akan mempraktekkan public speaking mereka dan akan dinilai dan diberi saran-saran oleh narasumber kita. Nah, yang terakhir dan selanjutnya itu pembacaan kesimpulan dan kata penutup dari ketua panitia, dosen pengampu, serta narasumber. Dan yang terakhir itu penutup oleh MC, doa pembuka, dan foto ataupun dokumentasi. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, panitia penyelenggara akan membagikan link evaluasi kepada peserta diklat di grup WhatsApp yang telah dibuat. Nah, itulah beberapa tahap-tahap yang kami lakukan untuk melaksanakan diklat kedua, yaitu pelatihan public speaking. Nah, berdasarkan yang sudah saya paparkan, yaitu mengenai pelatihan pertama dan pelatihan kedua, penilaian saya terhadap kegiatan tersebut sudah sangat baik. Baik itu di diklat pertama, yaitu membuat blog dan mendesain blog, dan diklat kedua. Nah, di diklat pertama, kita diajarkan agar mampu membuat dan mendesain blog sendiri, sehingga kita sebagai mahasiswa khususnya dapat lebih terampil lagi, karena pelatihan ini bukan hanya bermanfaat bagi mahasiswa saja, namun bagi khalayak umum. Jadi kepada siswa, kepada orang tua yang memang hobi dalam menulis sesuatu,
serta guru-guru ini juga sangat bermanfaat. Jadi, mereka bisa membuat dan mendesain blognya sendiri. Materi yang kita buat dalam blog ini tidak hanya mengenai pelajaran saja, namun juga bisa mengenai kehidupan pribadi, ataupun hal lainnya seperti tutorial, ataupun yang lainnya. Sehingga adapun yang menjadi dampak dari kegiatan ini ialah supaya setiap orang lebih kreatif lagi dalam menulis sesuatu, sehingga para mahasiswa maupun orang-orang telah mampu membuat dan mendesain blognya sendiri. Sedangkan pada diklat kedua, yaitu pelatihan public speaking, kita diajarkan agar mampu berbicara di depan umum, sehingga sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kalangan mahasiswa seperti kami ataupun kita. Untuk orang-orang yang masih gagap ketika berbicara di depan umum. Jadi dengan adanya kegiatan public speaking ini, kita boleh belajar supaya lebih paham bagaimana cara berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Sehingga dengan adanya kegiatan ini mampu membuat mahasiswa maupun mahasiswi IAKN Tarutung lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum. Perasaan saya dengan mata kuliah ini ialah saya sangat senang. Karena pada dasarnya itu, saya lebih suka mata kuliah ataupun belajar dengan praktek daripada teori. Sehingga saya sangat menikmati pembelajaran ini, walaupun pada mata kuliah ini mungkin memerlukan biaya yang lebih daripada mata kuliah yang lain. Namun, saya sangat menyukainya dan saya memahami bagaimana praktek manajemen pendidikan dan pelatihan tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, saran saya untuk mahasiswa selanjutnya ataupun junior-junior nanti, jika mata kuliah ini masih ada, semangatlah dalam melakukan prakteknya. Walaupun memang sedikit capek, namun pengalamannya itu sangat berharga dan mengesankan. Kita boleh tahu bagaimana menjadi ketua penyelenggara ataupun panitia penyelenggara dalam kegiatan yang cukup besar. Ini sudah dapat dikatakan sebagai cukup besar karena kita mendatangkan narasumber dan kita mengundang orang-orang tinggi ataupun pejabat di kampus ini seperti Kaprodi, dekan. Jadi ini merupakan sudah kegiatan besar. Dan saran saya juga untuk ibu dosen, yaitu Ibu Marina Letara Nababan, tetap semangat Bu, dan tetaplah ada tugas seperti ini ataupun kegiatan seperti ini, yaitu membuat diklat, karena ini merupakan hal yang bagus. Ini boleh menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami, karena langsung praktik, tidak hanya teori seperti itu. Sehingga membuat mahasiswa-mahasiswi yang melakukannya bisa lebih paham. Baik, sekian dan terima kasih mengenai video saya ini, yaitu mengenai manajemen pendidikan dan pelatihan, serta bagaimana proses kami melakukan kegiatan diklat, baik itu diklat pertama maupun diklat kedua, serta saran saya terhadap junior saya nanti dan juga kepada ibu dosen. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Shalom.